Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septian Iksan Alparisi, Prodi Kimia Industri, Fakultas Sains dan Teknologi dari Universitas Jambi. Sini saya akan mencoba mempresentasikan tentang sistem fluida panas, minyak, dan air, yang merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Operasi Industri Kimia. Baik, langsung ke materi. Pada slide kedua, sistem fluida panas memiliki dua sistem. Yang pertama sistem umum dan sistem minyak panas. Pada sistem umum terdapat tiga bagian. Yang pertama bagian pengguna sistem fluida panas, yang dimana sistem fluida panas ini disediakan untuk memasok panas yang diperlukan dalam urutan proses, dan di dalam pabrik pengolahan dan pengkondisian minyak dan gas perlu untuk dipanaskan. Yang pertama, minyak mentah berat untuk mengandung stabilitas dehidrasi dan desalting. Yang kedua, gas yang digunakan untuk regenerasi saringan molekuler dalam unit pengeringan gas atau kondensat. Yang terakhir atau ketiga, aliran bawah dan reboiler, depropoinser, dan depunitzer. Dan yang kedua, kondisi pengoperasian. Air panas bertekanan dapat digunakan dalam sistem resirkulasi untuk memproses minyak mentah. Di air panas, seperti kasus dipanaskan sampai suhu sekitar 180 derajat Celcius dan memungkinkan panas berat minyak mentah hingga suhu sekitar 85 derajat Celcius. Yang ketiga, pemanas yang dipecah secara langsung dan tidak langsung, bukan tipe sirkulasi cairan panas. Yang dimana dalam semua kasus kelebihan dan kekurangan, sistem ini harus dibandingkan dengan yang langsung dan pemanas tidak langsung. Kita masuk ke sistem yang kedua, yaitu sistem minyak panas. Pada sistem kedua ini memiliki tiga bagian lagi. Yang pertama, kualitas minyak. Pada kualitas minyak panas digunakan dalam fase cair dan uap. Dalam cairan mengalir dari sirkulasi pompa pemanas, lalu pengguna panas, dan kembali ke pompa. Dalam fase uap aplikasi, cairan diuapkan di pemanas dan didapatkan di pengguna, dan hasilnya kondensat mengalir kembali ke penguap. Dalam kualitas minyak panas ini ada keuntungan dan kerugian. Yang pertama, keuntungannya, tekanan uap rendah pada suhu sekitar, mudah ditangani, diformulasikan untuk kisaran suhu tertentu, sifat perpindahan panas yang lebih baik daripada sifat hidrokarbon yang terjadi secara normal. Kelemahannya, menghindari uap seringkali tidak diinginkan secara lingkungan, sifat transfer panas rendah. Ketika terlalu panas, minyak akan menurun, teroksidasi jika ada udara, dan kokas pada pemanas dinding juga mereka bisa dinyalakan. Yaitu pada slide 8 kita bisa melihat pada deskripsi diagram alir utilitas. Pada slide 8 ini dilihat ada diagram alir yang dimana sistem minyak panas termasuk penukar panas, peralatan pompa, pipa distribusi minyak panas, tungku, dan sistem pemulihan dan penyimpanan minyak panas. Pada slide 8 ini, minyak panas diedarkan oleh pompa minyak panas. Pada pembuangan pompa ini, minyak panas disaring terlebih dahulu, kemudian dipanaskan oleh tungku minyak panas. Outlet tungku suhu minyak panas dikendalikan oleh katup kontrol aliran yang dipasang pada umpan bahan bakar gas aliran tungku minyak panas. Temperatur outlet ini dari minyak panas dikendalikan oleh peredam pintas dipasang pada gas buang untuk unit panas limbah. Selanjutnya, minyak panas kemudian didistribusikan ke penukar panas pengguna proses. Dalam hal ini, penukar suhu sisi proses dikontrol dengan disesuaikan aliran inlet minyak panas ke masing-masing penukar dengan
katup kontrol aliran yang dipasang di hulu setiap penukar. Pendingin. Pada pendingin dipasang pada jalan pintas yang dikendalikan oleh suhu oil panas. Pada dihisap, pompa dipasang untuk melindungi pompa terhadap nilai suhu minyak panas yang terlalu tinggi. Dalam loop tertutup ini, drum ekspansi harus disediakan untuk melindungi sistem minyak panas terhadap tekanan berlebih, karena ekspansi cairan yang dihasilkan oleh kenaikan suhu dan kebocoran udara karena retraksi cairan yang dihasilkan oleh penurunan suhu. Dalam kasus terakhir, tekanan adalah dipertahankan dalam drum ekspansi dalam pasukan nitrogen. Sedikit perluasan termal minyak panas harus dipertimbangkan dengan hati-hati selama desain sistem minyak dan operasi. Baiklah, kita lanjut ke slide 9. Pada yang ketiga, pertimbangan peralatan. Pada pertimbangan peralatan ini ada 6 peralatan. Yang pertama pemanas, yang kedua pendingin udara oli panas, yang ketiga drum ekspansi minyak panas, yang keempat penukar panas, yang kelima pompa, dan yang keenam penyimpanan dan drainage oil. Kita masuk yang pertama, pemanas. Pemanas atau sumber pemanas, unit pemilihan panas limbah terkait dengan turbin gas. Pemanas desain harus memastikan bahwa minyak panas tidak akan mengalami suhu di atas maksimum atau yang sudah diizinkan. Sumber panas dapat terdiri dari beberapa jenis, yaitu hambatan listrik, pemanas yang dipecat, atau limbah panas dari unit pemulihan. Membuat penggunaan energi yang disediakan lebih baik, tapi mereka harus dipilih setelah dengan mempertimbangkan keterbatasannya. Biasanya panas ini dipasang pada setiap knalpot engine secara terpisah fleksibilitas dan kendalan operasional. Ukuran setiap unitnya 100%, 50%, dan lain-lain harus ditentukan oleh analisis ketersediaan sistem dengan mempertimbangkan perubahan tugas pemanasan selama umur instalisasi. Penurunan yang dapat dicapai jumlah mesin yang beroperasi dalam panas output tersedia, yaitu pada alat kedua pendinginan udara oli panas, di mana persyaratan proses pemanasan adalah variabel. Jumlah besar media pemanas meminta pemanas proses. Pendinginan udara oli panas biasanya digunakan untuk menjaga konsistensi, kembalikan suhu ke kapal header dengan menolak kelebihan panas. Yang ketiga, drum ekspansi minyak panas. Kapal ekspansi memungkinkan untuk ekspansi termal dari minyak panas dan untuk ventilasi di rendah komponen yang dihasilkan dalam minyak panas selama proses penuaan, dan digunakan untuk meminimalkan konsekuensi dari gangguan dalam operasi sistem minyak panas. Perancang harus memperhitungkan pengikut. Kapal ditinggalkan sehingga tingkat operasi normal dari minyak panas dalam kapal adalah lebih tinggi dari level minyak panas yang tinggi mungkin dalam sistem. Jika persyaratan ini sulit dipenuhi, yang pertama ketinggian yang lebih rendah dapat dipilih, tapi kemudian ketentuan harus dibuat untuk mencegah uap menjadi terkunci di bagian sirkuit yang lebih tinggi dan mengevakuasi kunci uap seperti itu jika terjadi. Dan yang pada keempat, penukar panas. Jika dirancang dan dioperasikan dengan benar, sistem oli panas dapat dianggap non-fouling. Demikian YouTube penukar panas tipe dapat diterapkan jika minyak panas mengalir di dalam tabung. Ini lebih murah. Penukar panas tipe kepala mengandung dan secara signifikan mengurangi risiko kebocoran dan akibat kontaminasi minyak panas.
Dan yang kelima, pompa. 2 pompa kapasitas 100% harus disediakan kecuali ada justifikasi yang jelas untuk 350% pompa kapasitas. Jika penyaringan terus-menerus diterapkan melalui jalan pintas di atas pompa, kapasitas pompa harus menyertakan aliran tambahan ini. Dan yang terakhir, keenam, penyimpanan atau drainage oli. Drum penyimpanan pada titik rendah dalam sistem seharusnya disediakan. Drum harus berukuran untuk mengkomodikasi minyak yang terkandung dalam single terbesar komponen dalam rangkaian. Tangki penyimpanan minyak panas harus memiliki kapasitas yang cukup untuk menampung seluruh persediaan sistem, ditambah volume 10% tambahan untuk mengkomodasi peningkatan kerugian yang disebabkan oleh ventilasi kebocoran mekanisme. Tangki penyimpanan harus dilengkapi dengan selimut nitrogen kering untuk berfungsi sebagai penghalang di antara keduanya cairan, dan atmosfer untuk membatasi degradasi masuknya uap. Baiklah, sekian presentasi ini tentang sistem fluida panas dari minyak dan air. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.